Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pelatihan pembuatan konten visual untuk media sosial. Nah, kali ini kita akan membahas materi tambahan, yaitu bagaimana melakukan ekspor hasil editing menjadi file video dengan format yang diperlukan. Nah, setelah proses editing selesai, langkah terakhir yang sangat penting adalah ekspor video, atau biasa juga disebut dengan rendering. Di tahap ini, semua hasil kerja kita di timeline akan diubah menjadi satu file video utuh yang siap untuk dibagikan. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas bagaimana cara melakukan ekspor hasil editing menjadi file video dengan format sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, ekspor video sering disebut dengan rendering. Proses ini mengubah project editing menjadi file video yang bisa diputar di berbagai perangkat atau diunggah di media sosial. Dalam proses ekspor, kita akan menentukan beberapa hal penting nih, seperti format videonya, kemudian resolusinya, lalu kualitas hasil akhir dari video. Berbicara terkait dengan format video, setiap file video memiliki format atau ekstensi tertentu seperti MP4, MOV, AVA, atau MKV. Nah, format ini disebut dengan kontainer, berfungsi sebagai wadah yang menyimpan gambar, suara, dan informasi video. Nah, semua format ini sama-sama berisi video. Yang membedakan adalah dari segi kualitas yang ditampilkan, ukuran, hingga perangkat yang digunakan untuk memutar video. Nah, untuk MP4 sendiri, dia ciri umumnya adalah formatnya paling populer dan universal, kompatibel dengan hampir semua perangkat dan platform. Kelebihannya, ukuran file relatif kecil, kualitas bagus meskipun dikompresi, cocok untuk streaming dan media sosial, kemudian bisa menyimpan video, audio, dan teks atau subtitle. Nah, kekurangan dari MP4 sendiri, dia tidak cocok untuk pengeditan profesional karena sudah terkompresi. MP4 lebih cocok untuk YouTube, Instagram, TikTok, presentasi, untuk upload ke web, dan distribusi umum. Nah, untuk MOV, dia itu adalah format yang dikembangkan oleh Apple. Ciri umumnya itu formatnya dengan kualitas tinggi dan kompresi minimal, umum digunakan di software editing profesional seperti Final Cut Pro atau Premiere Pro. Kelebihan dari MOV sendiri, dia memiliki kualitas visual yang sangat tinggi, mendukung banyak track audio dan subtitle, kemudian ideal untuk proses editing sebelum final export. Kekurangan dari format MOV sendiri, dia ukuran filenya itu lebih besar, kemudian tidak semua perangkat non-Apple bisa memutarnya dengan lancar. Nah, untuk MOV sendiri, dia cocok untuk produksi video profesional, kemudian editing sebelum ekspor akhir. Untuk format AVI, ini format yang dikembangkan oleh Microsoft. Ciri umumnya, salah satu format video tertua, kemudian dia menyimpan video dan audio dengan sedikit kompresi atau tanpa kompresi sama sekali. Kelebihan dari format ini adalah kualitasnya sangat tinggi, kemudian dia stabil untuk pengarsipan atau proses editing. Nah, untuk kekurangannya sendiri, ukuran filenya sangat besar, lalu kurang efisien untuk distribusi online, lalu tidak mendukung fitur modern seperti subtitle bawaan. Nah, untuk format ini cocok untuk penyimpanan master file, kemudian proses editing atau arsip video mentahan. Untuk format MKV, dia ciri umumnya dia itu formatnya fleksibel dan gratis, kemudian dapat menyimpan banyak elemen dalam satu file, beberapa audio, subtitle, bahkan chapter, seperti DVD. Nah, kelebihannya dia bisa muat banyak audio ataupun subtitle secara sekaligus. Kemudian kekurangan dari MKV sendiri, dia tidak semua perangkat atau software mendukung. Kemudian kadang juga perlu player khusus untuk memutar video dengan format MKV ini. Nah, format ini cocok untuk kayak koleksi film ataupun arsip pribadi, lalu distribusi video dengan banyak bahasa atau subtitle. Format yang paling umum digunakan adalah MP4 karena ukurannya ringan dan mudah untuk dibuka di semua perangkat. Selain format atau kontainer, ada juga nih istilah yang disebut dengan codec, yaitu teknologi yang mengatur bagaimana video dikompresi agar ukurannya lebih kecil tanpa menurunkan kualitas. Kodek yang paling umum digunakan adalah H264 karena hasilnya tetap jernih tetapi ukuran filenya efisien. Jadi, jika sebuah video atau audio mentah berukuran besar, perlu dikompres agar ukurannya lebih kecil, sehingga mudah untuk disimpan atau dikirim melalui internet. Makanya, yang disesuaikan itu adalah kodeknya. Setelah itu, barulah disimpan sesuai dengan format yang diinginkan. MP4K, MOV, dan lain sebagainya.
Nah, teman-teman semua, setelah kita selesai membuat proyek video atau konten visual yang kita buat pada aplikasi editing, misalnya di sini contohnya CapCut, kita akan mulai mengekspor video yang telah kita edit. Nah, caranya yang pertama teman-teman klik tombol ekspor di bagian kanan atas. Kemudian di sini ada beberapa pengaturan yang harus kita sesuaikan untuk menghasilkan video yang berkualitas. Yang pertama kita harus sesuaikan dulu nih namanya apa, nama dari video yang kita buat. Misalnya video integrasi Petples dan media sosial. Nah, setelah itu kita pilih ingin disimpan di mana video yang kita buat dalam perangkat kita. Misalnya videonya kita klik di bagian sini dulu. Dan di sini kita bisa cari di mana kita ingin menyimpan video yang telah kita buat. Terus select folder saja. Oke, nah setelah menentukan posisi atau setelah menentukan video kita mau disimpan di bagian mana pada perangkat, kita atur dari segi kualitas videonya nih. Yang pertama ada keterangan untuk resolusi. Resolusi sendiri di sini dia adalah tingkat ketajaman suatu gambar atau video yang dihasilkan. Nah, untuk resolusi ada beberapa pilihan ya teman-teman. Ada mulai dari yang terendah adalah 480 hingga 4K atau 4K. Nah, untuk video misalnya kalau video kita untuk media sosial biasanya paling minimalnya itu di 720. Nah, untuk resolusi dengan 180 dia diperuntukannya bisa untuk YouTube. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin lebih baik lagi kualitas videonya bisa di 2K atau 4K. Ini untuk video yang memang profesional atau untuk kualitas yang lebih profesional lagi. Kita sesuaikan saja karena video yang saya buat ini untuk keperluan upload di media sosial atau untuk di YouTube. Jadi kita buat dia di 180. Nah, di sini ada keterangan bitrate. Bitrate sendiri itu dia menentukan seberapa tajam dan detail sebuah video. Dia menentukan juga ukuran akhir dari video, kemudian kecepatan ekspor dan upload. Jadi untuk di pilihan bitrate ini dia ada yang terendah, kemudian ada yang rekomendasi untuk kualitasnya, ada yang rekomendasi, kemudian ada yang tertinggi, dan kita juga bisa custom untuk bitrate ini sendiri. Jadi untuk bitrate itu dia semakin tinggi bitrate-nya, maka proses untuk ekspornya itu akan semakin berat dan butuh memori yang lebih besar. Tapi kualitas videonya tentu saja lebih bagus. Kalau bitrate-nya rendah ya otomatis kualitas videonya juga bisa buram. Di bitrate lower biasanya itu resolusi yang dipakai bisa sekitar 720 dengan 2 sampai 4 Mbps. Kalau untuk recommended sendiri sudah direkomendasikan dari CapCut sendiri bahwa ketika ingin ekspor video baiknya pakai yang rekomendasi ini. Nah, rekomendasi sendiri itu dia ukurannya di 180 dengan 8 sampai 12 Mbps. Jadi ini sudah direkomendasikan dari aplikasi CapCut sendiri. Nah, untuk yang tertinggi dia kelebihannya tentu saja detailnya lebih jelas, tetapi proses ekspornya pasti lebih lama. Ini dirancang untuk video yang profesional memang, atau untuk video yang ingin dilakukan editing ulang. Untuk resolusinya sendiri di bagian hanger ini biasanya di 180 dengan 15 sampai 20 Mbps. Nah, selain yang ini, ketiga ini kita bisa juga custom nih, custom ukuran bitrate-nya. Nah, kita bisa custom untuk ukuran bitrate-nya. Misalnya nih resolusinya saya pengennya tertinggi 4K dengan bitrate-nya itu sekitar ya maksimal kita kasih 35.000 kbps atau 35 Mbps. Tapi semakin tinggi resolusi dan bitrate-nya tentu saja untuk proses ekspornya akan membutuhkan waktu yang lebih lama, juga membutuhkan memori yang lebih besar. Nah, untuk kali ini kita pilih saja di recommended saja. Nah, untuk pemilihan kodeknya sendiri, kita diberi 4 pilihan nih. Yang pertama H264, dia ini yang sering kita gunakan untuk kompres sebuah video. Nah, paling umum digunakan kualitasnya bagus dan ukurannya lebih kecil, jadi kualitasnya bagus tetapi tidak berat begitu. Nah, kemudian format yang kedua
ini dia sebenarnya penerus dari kodek H264 dengan kompresi 2 kali lebih efisien daripada H264 nih. Ukurannya pun lebih kecil, tetapi kualitasnya sama. Jadi ukuran dari file hasil kompresinya itu lebih kecil, tetapi tidak mengubah kualitasnya, bahkan sama dengan H264. Tetapi kekurangan dari kodek ini adalah dia tidak semua perangkat bisa diputar dengan format ini. Ada video yang mungkin tidak bisa terputar di beberapa perangkat karena menggunakan kodek jenis ini. Nah, kemudian untuk yang AV1 ini, untuk kodek ini dia ini generasi terbaru dari kodek yang ini, yang sebelumnya. Jadi dia lebih efisien dan lebih hemat daripada ini. Untuk kodek AF1 ini dia lebih efisien atau lebih hemat daripada kodek yang sebelumnya. Tapi ya itu kekurangannya sama bahwa tidak semua perangkat atau software mendukung untuk format seperti ini. Kodek yang ini, RLE ini, dia lebih ke kompresi tanpa menghilangkan data apapun. Jadi dia tidak mengubah atau mengurangi dari kualitas ataupun dari ukuran sebuah file atau video. Jadi untuk format yang RLE ini dia tidak cocok untuk di-upload di media sosial atau didistribusikan secara publik karena ukurannya lebih besar dan memang tidak diperuntukkan untuk itu. Oke, untuk kodek sendiri kita pilihnya yang H264 saja. Kemudian untuk format kita disediakan atau bisa memilih dua format MP4 atau MOV. Untuk kedua format ini sudah ada penjelasannya sebelumnya. Kita pilih MP4 saja. Frame rate ini dia adalah jumlah gambar atau jumlah frame per detik yang ditampilkan dalam sebuah video. Jadi semakin tinggi frame rate-nya, maka tampilannya lebih halus, tetapi tentu saja ukuran dari filenya lebih besar. Nah, untuk frame rate-nya ini, kalau untuk yang terendah ini, 24 frame per second ini, dia biasanya ditujukan untuk video-video sinematik. Nah, yang biasa kita gunakan untuk misalnya secara umum untuk video yang diupload di media sosial, biasanya pakainya 30 frame per second ini. Atau misalnya mau lebih halus lagi tampilannya atau videonya itu kayak video-video gaming dan lain sebagainya, cocoknya memakai frame rate yang tinggi nih, 60 frame per second. Jadi untuk ini kita pakai yang 30 fps saja. Nah, untuk pilihan optical flow sebenarnya ini tidak apa-apa, tidak dicentang karena dia tujuannya hanya untuk jadi tujuannya ini dia salah satu fitur yang ada di CapCut dengan tujuan untuk memperhalus gerakan dari sebuah video. Jadi dia menambahkan frame buatan berdasarkan pergerakan yang antar pixel. Jadi ini tidak perlu dicentang seperti ini saja. Nah, kalau misalnya sudah sesuai nih, sudah diatur namanya, kemudian sudah mengatur video, resolusinya, formatnya, dan lain sebagainya, teman-teman bisa langsung ekspor video yang sudah disesuaikan. Nah, yang tadi saya katakan bahwa semakin besar sebuah video, entah itu resolusinya semakin besar, kemudian bitrate yang disesuaikan dan lain sebagainya, semakin besar ukuran sebuah video, maka semakin lama juga proses kompresi dari video tersebut. Kalau sudah seperti ini, berarti kita sudah selesai untuk ekspor video dan videonya sudah di-save di desktop atau laptop kita. Kita juga bisa langsung share videonya ke TikTok atau ke YouTube. Mungkin sekian dari pembahasan kita pada hari ini terkait dengan cara ekspor video di aplikasi CapCut. Nah, sebelum proses ekspor dimulai, ada beberapa yang harus teman-teman perhatikan pada pengaturan untuk ekspor. Yang pertama adalah resolusi, yang menentukan ukuran dari layar video. Lalu frame rate, dia menentukan kelancaran gerakan dari video. Lalu bitrate, yang mempengaruhi kualitas dan ukuran file. Nah, untuk konten media sosial, kombinasinya itu adalah resolusinya 180p atau bisa disebut dengan Full HD. Kemudian frame-nya itu 30 frame per second dan formatnya adalah MP4 yang sudah sangat ideal nih
Setelah semua pengaturan selesai, sistem akan memproses video menjadi satu file utuh. Nah, proses ini yang kita tadi sebut sebagai rendering, dan waktunya bisa berbeda tergantung panjang video, panjang durasinya, serta spesifikasi dari perangkat yang digunakan. Nah, jika proses ekspor sudah selesai, teman-teman bisa cek kembali video yang dibuat. Pastikan durasinya sesuai dan tidak ada suara yang hilang. Kemudian juga tampilannya sesuai dengan apa yang kita harapkan saat mengedit. Jika sudah selesai, videonya bisa diunggah di media sosial atau dipresentasikan. Melakukan ekspor video adalah tahap akhir yang menentukan kualitas dan profesional hasil karya teman-teman. Dengan memahami apa itu format, kode, dan pengaturan ekspor yang tepat, teman-teman bisa menghasilkan video yang jernih, ringan, dan sesuai dengan kebutuhan platform. Baik, teman-teman semua, mungkin sekian untuk materi kita pada hari ini, pada pertemuan kali ini terkait dengan cara ekspor video. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Terima kasih. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.